Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih pembelajaran dari rumah pandemi belum berakhir. Sementara kondisi atau keadaan peserta didik saya di sini kebanyakan tidak memiliki HP Android atau gawai, sehingga menghambat mereka dalam menerima pembelajaran. Salah satu solusi yang akan saya berikan agar mereka tetap bisa belajar dari rumah walaupun tidak memiliki HP Android, maka saya akan mendatangi mereka, memberikan pelajaran di tempat mereka. Mungkin yang berdekatan rumah akan belajar bersama, tapi tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Apa yang perlu saya siapkan untuk ke sana, tentunya saya akan membawa buku pelajaran agar mereka nantinya pas sampai di tempat mereka bisa semangat belajar, senang menjawab pelajaran melalui buku yang saya bawa. Ya, inilah yang saya persiapkan, nanti saya bawa ke tempat mereka sebagai penunjang dalam belajar di sana, karena tentu kalau belajar di sekolah dan belajar di tempat mereka berbeda. Di sana tidak ada alat pesantren yang tersedia, makanya kita bawa dari sekolah. Ya, sekarang kita siap-siap ke lokasi untuk memberikan pelajaran secara langsung di tempatnya. Sekarang kita sudah berada di lokasi tempat untuk belajar hari ini, yaitu di sebuah perahu kecil yang ada di sebelah sana. Ya, kebetulan rumah yang ada di sekitar sini tidak memungkinkan untuk ditempati belajar, jadi ada perahu di sekitarnya, jadi kita akan belajar di situ. Sudah siap semua? Siap. Nah, sekarang sudah dilepas sepatunya, kita turun lewat situ. Nanti nyebrang di sana. Sekarang sudah turun ke ini menuju ke perahu. Oke, sudah siap? Tidak. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah berada di tempat ini, tempat belajar kita hari ini, dengan suasana baru. Belajar di atas perahu tentu punya suasana tersendiri, ya. Selama ini kita belajar di mana? Di rumah, karena kita masih pandemi, ya, belum bisa diizinkan ke sekolah, sementara kalian juga tidak punya kuota yang cukup untuk belajar. Jadi hari ini Pak Guru yang datangi kalian di tempat kalian. Nah, kebetulan kalian lebih banyak yang tinggal di pesisir pantai dan ada perahu yang tidak terpakai, maka kita gunakan, manfaatkan perahu ini untuk sebagai tempat belajar hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu sama-sama. Coba ketua kelasnya pimpin doa.
Sebelum kita belajar pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rezeki berupa pemahaman yang baik. Amin. Jadi hari ini yang sempat bergabung di sini Pak Guru absen ya. Abdul Rahim hadir, Algi Hadir. Intan, Risakia, Hadir Pak. Alfilail, Hadir Pak. Alika, Hadir Pak. Wildan, Hadir Pak. Alfiandi. Hadir Pak. Oke, sudah ada semuanya yang dekat-dekat rumahnya semua di sini ya. Ya. Oke, sekarang hari ini kita belajar masalah yaitu organ gerak hewan dan manusia, itu pada subtema 1, pada tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pak Guru sudah buat materi tadi malam. Ya, Pak Guru bagikan. Sebentar kita baca baik-baik. Oke. Nah, sudah dengar Ahmad Jamal, sudah dengar? Ini berdua ya, berdua ini. Proses terjadinya hujan itu dari mana dulu guys? Kemana? Yang nomor 1. Oke, berdua ya di situ. Coba dibuka halaman 2. Itu ada airnya di atas. Ya, di halaman 2. Ini ya, halaman 2. Titik air itu jatuh ke Nah, ya. Coba mulai dari Wildan. Ya, dibaca satu paragraf. Yang lain dengar. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transformasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Oke, coba lanjut Alfiandi. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Oke, coba dilanjut Alika. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya, beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pulau adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Beragam yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya. Ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Iya, jadi wilayah Indonesia itu merupakan wilayah kepulauan. Kenapa dikatakan Indonesia merupakan wilayah negara kepulauan? Nah, ada yang tahu? Karena Indonesia memiliki banyak pulau, termasuk di tempat kita ini di Makassar. Ada berapa pulau yang kalian kenal? Ada yang tinggal di pulau, ada kemarin temannya yang izin mau ke pulau. Ada Pulau Barang Lompo, ada Pulau Kulambing. Siapa temannya yang tinggal di Pulau Kulambing? Iya, Sahua, betul. Ada Pulau Lumu, ada Pulau Lumu, ada Pulau Kodingareng. Itu semua berada di Makassar. Apalagi di sekitar sini yang biasa dihasilkan oleh nelayan di sini, kepiting. Siapa yang punya kepiting di sini? Ada. Ya. Jadi itu kepiting merupakan salah satu hasil laut. Biasanya kalau kepiting didapat di mana? Jauh dari sini enggak? Tidak. Enggak.
Di mana biasanya? Di pinggir Di pinggir. Di pinggir laut. Ada yang biasa tangkap kepiting di sini. saya. Ah, ini sudah pintar semua ya. Tangkap kepiting. Jadi itu salah satu sumber daya laut sebenarnya. Ya, bisa dimanfaatkan sebagai sumber perekonomian keluarga dengan menangkap ikan di laut, menangkap kepiting di laut yang banyak, bisa dijual di sekitar tempat tinggal, bisa dikonsumsi, selebihnya dijual. Nah, kalau dijual tentu menghasilkan uang. Jadi itu salah satu potensi ya, sumber daya yang ada di laut. Jadi jangan berkecil hati, jangan minder, jangan jangan merasa bahwa kita tinggalnya di pinggir laut tidak ada apa-apanya. Justru kita yang tinggal di pesisir laut itu memiliki banyak kekayaan. Nah, kalau kita kelola dengan baik, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Coba kalau tidak ada orang yang tangkap ikan, tentu orang yang di tengah kota bisa makan ikan enggak? Nah, tentu tidak, karena ikan dihasilkan oleh nelayan. Orangnya tinggalnya di sekitar pesisir sini. Jadi harus bangga tinggal di sekitar sini. Nah, kira-kira jenis pekerjaan apa yang ada di sekitar sini? Siapa yang tahu? Nelayan itu seperti apa? Menangkap ikan. Kalau kita menangkap ikan, apa yang harus disiapkan? Jaring, apalagi? Pancing, apalagi? Perahu. Jadi yang paling penting adalah perahu. Kalau tidak ada perahu, bisa tidak kita tangkap ikan di tengah laut? Tidak bisa. Jadi yang harus kita siapkan yang pertama adalah perahu, kemudian pancing, pukat atau apa namanya itu, jala apakah namanya. Nah, itu semua yang harus disiapkan. Nah, kira-kira selain tadi nelayan, pekerjaan apa lagi yang bisa dimanfaatkan di sini di sekitar pesisir? Ya, mencari teripang boleh. Nah, selain itu apa lagi? Orang yang tinggal di laut, di pesisir pantai, jenis pekerjaan yang ada di sekitar pesisir pantai. Nelayan sudah, penjual ikan sudah, apa? Pencari tude. Yang penting juga orang yang biasanya tinggal di pesisir sini, kan itu ikan itu biasa apa? Itu kan ada yang tude ya, yang pembungkusnya itu. Nah, itu tiram apa? Tiram. Itu tiram biasanya dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai hiasan. Nah, kalian bisa manfaatkan itu, kalian bersihkan, kemudian dicat. Nah, setelah dicat berwarna-warni, itu bisa dijual. Nah, itu bisa menghasilkan uang. Jadi itu banyak sekali jenis potensi yang bisa dihasilkan dari daerah pesisir. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, coba kita karena kita kan tinggalnya di ini pesisir, coba kita nyanyikan dulu lagunya Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Sudah hafal? Sudah tahu? Nah, kebetulan kalau tidak hafal, ini ada di sini. Sekarang perhatian. Oke, coba 1, 2, ya, sama-sama ya. Oke, bisa ikut ya? Ya, nenek moyangku seorang pelaut. 1, orang pelaut
pantai. Bangkit sekarang, laut kita beramai-ramai. Tepuk tangan. Ya. Sekarang dibuka halaman 3. Coba siapa yang sudah selesai yang mau bacakan hasilnya? Hasil pekerjaannya? Pakai, tunggu nggak? Kenapa Coba turun ke di situ? Algi. Jenis pekerjaan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Nelayan, Oke, apa lagi? menjual ikan, Oke. mencari ikan, menangkap kepiting. Iya, tepuk tangan untuk Algi. Jadi jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut itu yang pertama nelayan, yang kedua bisa menjadi toko cenderamata, bisa jadi warung makan, apalagi bisa menjadi tempat permainan ya. Kalau misalnya ada yang mau berenang tidak tahu berenang, bisa dijadikan sebagai usaha menjual atau menjual jasa sewa ban ya, seperti itu. Oke, sekarang kita tepuk tangan dulu sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kita tepuk tangan, tepuk salut ya. Tahu pernah dengar tepuk salut? Seperti ini ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Coba diulang satu kali bersama semua. 1, 2, mulai. Ulang. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, jadi hari ini kita sudah selesai belajar di sini. Soalnya besok kita akan belajar lagi, tentu mungkin suasana yang berbeda ya. Untuk hari ini apa yang kalian dapat rasakan setelah belajar di atas perahu ini? Senang, Pak. Ya? Senang. Kenapa senang? Karena bisa bertemu langsung dengan teman-teman dan Pak Guru. Iya, bisa ketemu langsung dengan teman-teman, dengan Pak Guru, walaupun dalam keadaan masa pandemi ya. Kita dilarang belajar di sekolah, tentu ada cara lain supaya bisa tetap mengikuti pelajaran, yaitu dengan belajar di rumah. Karena di rumah juga tidak memungkinkan, kebetulan di sekitar rumah ada tempat, maka kita manfaatkan tempat tersebut untuk belajar, yaitu di atas perahu. Ya, tugas seorang guru memang berat ya, tapi demi mencerdaskan anak bangsa, apapun bentuknya, seperti apapun medan yang harus dilalui, tetap kita akan semangat memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Termasuk pada hari ini kita belajar di atas perahu karena kebetulan berada di sekitar pesisir, di mana sebagian besar murid saya itu tidak memiliki gawai atau HP Android untuk bisa menikmati pembelajaran daring, sehingga kami punya inisiatif untuk mendatangi mereka di tempat mereka untuk belajar. Nah, salah satu tempat yang ada di lingkungan sekolah kami, karena kebetulan sekitar 40% itu murid kami berada di wilayah pesisir pantai. Jadi tempat yang kami pilih sebagai tempat belajar hari ini adalah di atas perahu ini, karena mereka rata-rata tinggalnya di sekitar sini. Cukup menyenangkan juga, punya nuansa baru yang selama ini kita belajar di kelas, belajar di rumah, bertatapan dengan laptop atau HP. Nah, sekarang kita ketemu langsung dengan suasana yang berbeda, dan ini sangat memberikan nuansa tersendiri bagi saya. Terima kasih telah telah mengikuti perjalanan kami di SD Impres Talo Tua 1 Kota Makassar yang berada di pesisir pantai wilayah Talo. Dan inilah kondisi sekolah kami yang luar biasa, punya semangat yang
luar biasa untuk belajar sekalipun suasananya kurang mendukung, tapi ini akan mencerdaskan anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.